Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengizinkan kembali kedatangan pekerja migran untuk menangani masalah kekurangan tenaga kerja yang timbul setelah perekrutan ditangguhkan akibat pandemi. Kelompok PMI pertama sebanyak 7 orang tiba di Taiwan tanggal 17 malam. Semuanya mengungkapkan rasa gembira karena telah menunggu lama untuk perjalanan ini. Kelompok PMI pertama setelah Taiwan mengizinkan kembali kedatangan pekerja migran tiba di Taiwan tanggal 17 malam melalui penerbangan China Airlines dan EVA Air. 4 darinya yang tiba lebih awal sedang mendengarkan penjelasan staf MOL, memastikan peraturan terkait karantina di pusat isoter dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Semuanya merasa gembira bisa dengan lancar tiba di Taiwan karena telah menunggu lama untuk perjalanan ini, bahkan 1 sampai 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Para PMI kemudian menempelkan stiker identifikasi dan mengisi informasi karantina digital sebelum menjalani tes swab air liur dan diantar ke pusat isoter. Taiwan menangguhkan kedatangan PMA 19 Mei kecuali untuk yang telah memiliki ARC dan izin khusus. 11 PMI dijadwalkan tiba dengan kedatangan kelompok pertama, tapi yang datang hanya 7. Semuanya akan bekerja sebagai perawat rumah tangga. Tekanan inflasi semakin dirasakan di Taiwan. Grup Wow Prime bulan lalu telah menaikkan harga 4-5%. 2 restoran rantai dari Jepang menyusul pada November. Untuk menangkal kenaikan harga, Kementerian Ekonomi meminta supermarket membuka zona terjangkau, tapi dikritik oleh banyak warga sebagai area pengumpulan produk diskon. Menaati kebijakan Kementerian Ekonomi, PX Mart telah membuka zona terjangkau dengan berbagai diskon untuk produk-produk seperti kertas tisu, alat pembersih, mie instan, dan biskuit. Namun banyak warga merasa kecewa karena hanya sebagian produk menjadi lebih murah, kalau membeli produk tunggal bahkan lebih mahal. 酱油类的价钱贵很多，他卖的东西就是比较偏向清洁类的，并不是比如说你3餐要用到的东西。泡面没有变便宜啊。 Area khusus bagi produk murah di sebagian supermarket lain bahkan dikritik hanya mengumpulkan produk diskon di satu tempat. Tujuannya adalah agar tidak melanggar peraturan. Memang tekanan inflasi semakin besar. Restoran rantai Yoshinoya dari Jepang mengumumkan harga bento yang dijual akan dinaikkan 4-13%, yakni $10 Taiwan mulai November. Di restoran Matsuya, harga rata-rata naik $10-20. Kenaikan harga di restoran lokal bahkan lebih pagi lagi. Grup Wow Prime 25 Oktober mengumumkan harga produk 15 merek di bawahnya akan dinaikkan 4-5%. Highlight, restoran makan sepuasnya yang terkenal juga akan menaikkan harga 3-5% mulai tahun depan. Kenaikan terbesar tercatat di restoran Kitchen 12 di Hotel Sheraton Taipei, di mana harga afternoon tea naik melampaui 60% dari $790 menjadi $1.290. Dan di Brasserie di Hotel Regent Taipei, setiap item di menu menjadi lebih mahal $100. Cuaca semakin dingin, sajian makanan suplemen yang digemari warga Taiwan seperti sup ayam wijen dan sup bebek jahe semakin sering dikonsumsi. Tambah lagi dengan pelonggaran lokasi hiburan seiring meredanya pandemi, polisi Kaohsiung pun menggelar razia berturut-turut 9 hari dan di 4 hari pertama saja telah mengeluarkan 257 surat tilang terkait pengemudian setelah minum alkohol. Musim dingin sudah tiba, sajian makan suplemen seperti sup ayam wijen tambah arak beras semakin sering muncul di meja makan. Persentase alkohol pria pengendara motor ini terdeteksi mencapai 0,46. Dia mengklaim tidak minum alkohol tapi baru saja makan sup ayam wijen. Oleh karena telah melampaui standar, pria tersebut tetap ditangani berdasarkan hukum. Polisi berpendapat meningkatnya kasus pengemudian mabuk berkaitan erat dengan meredanya pandemi, dibuka kembalinya lokasi hiburan, dan tibanya musim makanan suplemen. Polisi Kaohsiung menggelar razia berturut-turut 9 hari mulai tanggal 14 dan di 4 hari pertama saja sudah mengeluarkan 257 surat tilang terkait pengemudian setelah mengonsumsi alkohol. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Festival Flamenco di Spanyol. Sua lagi pekan depan.